عيد الميلاد جينا وجنود السما تلاقينا بهالعيد العالم موجوع بيحلم بسلامك يا يسوع. نتمنى العيد نور يطل علينا ويعود الخير ببسمة عينينا. نتمنى العيد نور يطل علينا خلي الليل يصير نهار يصير نهار. يسوع انت العيد يسوع انت العيد يسوع انت العيد انت العيد يسوع انت العيد. ولدنا بميلادك من جديد. لما الإنسان تمرد وتعلى وعن الإيمان تجرد وتخلى للحب بقلبه مطرح ما خلى زهر بشوق الخطية كلمة الله كلمة الله كلمة الله كلمة Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Kristus Tuhan kita. Selamat datang Bapak Ibu, rekan-rekan. Selamat berjumpa kembali dengan Forum Institute for Syariah Culture Studies. Dan kita akan mulai malam hari ini dengan membuka forum kajian ini dengan perayaan Natal. Karena memang malam hari ini adalah perayaan Natal untuk gereja Ortodoks Timur, ya, khususnya gereja Koptik, gereja Syria yang ada di Timur Tengah. Malam hari ini mereka merayakan Natal, dan kita akan membuka kajian kita dengan perayaan bersama. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, dan kita akan dipimpin untuk berdiskusi nanti oleh Pak Hedi Sumali. Untuk itu Pak Bambang dan Pak Hedi kami persilahkan untuk menempati meja yang sudah kita siapkan. Terima kasih dan selamat berseminar. Shalom Aleichem Beshem Hamashiach. Selamat datang buat saudara-saudari kita sekalian. Kita pada hari ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus pada tanggal 25 Desember, yaitu tanggal perhitungan matematis tepat menurut kalender Yahudi, yang menurut kalender Koptik jatuh pada tanggal 29 bulan Iyar atau pada tanggal 6 Januari menurut kalender Julian. Jadi 25 itu Desember sama dengan tanggal 6 Januari karena tarikhnya saja itu kalendernya yang berbeda. Tapi konversi ya, 25 Desember dikonversi menjadi 26 Januari pada sistem kalender yang berbeda. Puji Tuhan, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut soal itu. Kita mengambil tema hari ini, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini tentu perkataan ini seperti mengutip dari salah satu kitab suci saudara kita umat Muslim dalam surat Al-Ikhlas yang mengatakan Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya katakanlah Dia adalah Allah yang esa, tempat bergantung atau meminta
tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak seorang pun yang setara dengan dia. Nah, kata-kata semacam ini seringkali mempunyai makna yang berbeda di sana dan di sini. Meskipun orang mengatakan bahwa iman Kristen itu pastilah iman yang tidak tauhid katanya, karena Allah kok punya anak. Bagaimana Allah punya anak sedangkan dia tidak punya istri? Bahkan gitu di dalam surat Anbiya dikatakan, bagaimana dia punya anak sedangkan tidak punya istri? Sedangkan dalam kekristenan kata anak Allah itu merujuk pada kedudukan Kristus sebagai firman Allah yang keluar dari Allah nusul menjadi manusia. Manusia yang wujud dari nusulnya kalimatullah atau firman Allah ke dunia ini itu mempunyai sifat atau tabiat natur ilahi sekaligus makhluk. Nah, saudara-saudara, lanjut nanti kita akan bagaimana mengkomunikasikan iman Kristen itu di tengah kemajemukan bangsa Indonesia yang percaya bahwa sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai platform bersama ini dalam setiap agama pasti mempunyai makna yang berbeda-beda tentunya, dan itu adalah anugerah buat kita bangsa Indonesia. Kita boleh bersatu sekalipun kita di dalam kepelbagian. Karena itu kita percaya bangsa kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun ada banyak keragaman, tetapi kita satu jua. Nah, saudara, malam ini tema ini dipaparkan oleh Bapak Dr. Bambang Nurseno, sarjana hukum MA, sejawat saya, ya, teman zaman Noroyono dulu. Saya bilang sampai sekarang ini sudah berapa tahun dan suka duka mengembangkan pemahaman kekristenan via jalur kekristenan Timur Tengah, ya kayak gitu. Itu memang tidak mudah, tapi hanya oleh anugerah dari Tuhan saja. Maka sampai hari ini Pak Bambang Nurseno, saya dan teman-teman yang lain masih tetap segar bugar dan tetap setia untuk bisa ikut memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia, dengan pemahaman yang lebih mendalam untuk menghayati iman kita. Marilah kita mendengarkan pemaparan Bambang Nurseno. Kami persilahkan. Iya, shalom. Terima kasih Mas ini. Kita ini sudah vakum kegiatan kita di Surabaya lewat forum-forum kita ini kurang lebih 3 tahun. Saya ketemu banyak dengan wajah-wajah lama. Bukannya tidak berubah, ada yang sudah kelihatan tua, ada yang masih tetap muda. Tetapi sebetulnya yang tetap muda itu pura-pura, aslinya ya tua juga. Satu hal yang tidak bisa dilawan manusia itu adalah kelapuan, usia tua. Itu sebetulnya akibat dari dosa asal. Kita mengalami kerapuan, usia tua, dan kemudian mati. Tapi bagaimana kita mengisi sebelum kita dipanggil Tuhan? Sebetulnya makalah yang sekarang tersaji itu makalah sudah lama sekali. Masih zamannya Palestina, presidennya Yasser Arafat, sampai presidennya Mahmud Abbas. Saya sesungguhnya menyiapkan makalah baru, tengah di dalam penulisan, tetapi 2 hari yang lalu mata saya tiba-tiba kabur, jadi saya tidak bisa meneruskan makalah saya. Tetapi nanti kalau mata saya sudah mulai normal lagi, saya akan teruskan.
Nah, itulah akibat dosa asal. Jadi manusia dia matanya kabur juga. Saya kadang-kadang mikir, mumpung mata saya masih melihat, saya akan lebih banyak menulis. Saya mungkin sehat di bidang-bidang lain, tapi memang mata saya kurang bagus dari awal. Tetapi tidak apa-apa, tidak ada yang mustahil kalau kita terus berkarya untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, iman Kristen itu sejak babatnya, sejak berdirinya kira-kira 2000 tahun yang lalu, tidak pernah sepi, tidak pernah lepas dari kesalahpahaman. Salah seorang tokoh yang konon termasuk salah seorang dari 70 rasul yang tidak disebutkan namanya Quadratus, pernah menjadi uskup Athena. Dia menulis satu kesaksian. Intinya kira-kira begini, bahwa pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, sebelum itu kematiannya ditandai dengan tanda-tanda ajaib. Pada saat penyalipan itu, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Gempa bumi terjadi dan kegelapan meliputi kota Yerusalem. Dan saat itu mayat-mayat orang yang ada di dalam kubur bangkit kembali. Dan beberapa tulisan di internet mengejek dan mengatakan itu mungkin zombie. Mana fakta sejarah yang menyebutkan pada Yesus disalibkan itu ada orang-orang kudus yang bangkit dari kuburnya dan kemudian berjalan ke kota Yerusalem. Mana buktinya? Kalau penyalipan Yesus dicatat oleh Yosefus, sejarawan Yahudi, pada abad pertama, dicatat oleh Claudius siapa namanya? Senator Romawi, Tacitus. Mana buktinya sekarang? Orang-orang kudus bangkit dari kubur dan pergi ke kota Yerusalem. Ada salah seorang penangkap dari ceramah saya di YouTube itu. Mana Pak Bambang, buktikan Yosefus bicara tentang penyalipan Yesus, tapi bangkitnya orang-orang mati dari kubur, orang-orang kudus itu mana? Salah satunya dicatat oleh Quadratus, salah seorang dari 70 rasul, dan itu bagian dari buku yang disebut The Apostolic Fathers, kitab tulisan murid-murid para rasul. Dia mengatakan bahwa meskipun tidak eksplisit tapi implisit, beberapa orang yang mengalami mujizat pada zaman Yesus, di antara mereka disembuhkan dari sakit, bahkan bangkit dari kematian. Dari antara mereka masih hidup sampai zaman kita. Jadi kira-kira kalau Quadratus meninggal kira-kira sampai di atas tahun 100, sekitar 120-an. Beberapa orang yang dibangkitkan pada masa Yesus dari kematian, beberapa orang yang disembuhkan Yesus dari sakit penyakit masih hidup pada zaman Quadratus. Itu bagian dari bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman. Sayang sekali banyak gereja-gereja kontemporer tidak pernah peduli dengan sumber-sumber primer sejarah gereja. Pertanyaan itu dengan mudah saya jawab. Baca di Quadratus, sedang saya siapkan itu rekamannya yang paling bagus. Nanti kalau kajian kita setiap bulan itu sudah rutin kembali, tema-temanya akan semakin kita persingkat dan semakin menukik untuk menjawab beberapa kesalahpahaman itu. Bahkan ada laporan kunjungan Kaisar Hadrianus yang juga menyaksikan mujizat-mujizat itu. Ini tercatat dalam catatan-catatan sumber primer dari zaman muridnya para rasul. Nah, kalau kemudian sebelum kita masuk ke lampiran murid itu gampang sekali kalau itu jawabannya. Membikin liturgi bukan itu. Jadi kalau Protestan nggak ada yang nyalahkan itu, kalau di gereja Ortodoks itu bisa disalahkan itu karena kita nggak boleh ngarang-ngarang dong. Tetapi itu bukan liturgi dalam pengertian resmi, tidak. Nah, kalau orang ketemu memuji Tuhan itu kan sebetulnya juga baik itu.
Karena konteksnya kita adalah Alkitab kita bahasa Ibrani, bahasanya asli, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Yunani. Tentu kalau kita bangkitkan, paling tidak mendekatkan kita pada konteks sejarah kita. Daripada bahasa Madura atau bahasa Jawa, kita ngerti tapi kan nggak tahu aslinya. Sebagai saudara kita yang Muslim tahu aslinya tapi tidak ngerti artinya, kan gitu kan. Maka YCS ini kan sebetulnya forum yang menjembatani. Bagi orang awam mungkin akan berpikir, kenapa tadi ada Septuaginta dibaca dari Kejadian 3:15, kenapa ada Targum Neofiti? Untuk apa itu? Dalam konteks iman kita gunanya untuk apa? Ya, gunanya banyak lah. Itu usah dijawab untuk apa. Dan tanya untuk apa itu tidak ngerti, ada hidup untuk apa. Ini penting sekali karena apa? Kalau Anda bisa melihat bagaimana gaung dari perubahan kita pada akhir-akhir ini, iman kita ini terus digunjingkan dari awal, mulai dari zamannya Quadratus, Justin Martyr yang menulis satu buku yang berjudul Apologi. Itu menunjukkan bagaimana mempertanggungjawabkan iman. Justin Martyr itu seorang filosof, bertobat, dipanggil Tuhan. Dia bersaksi bagaimana mempertanggungjawabkan imannya kepada saudara-saudaranya kaum filsuf Yunani saat itu. Kita pun demikian, dipanggil untuk bagian mempertanggungjawabkan iman kita. Tatkala orang bertanya, untuk apa semuanya itu? Nah, Anda tanya saja di airport sampai di toko-toko buku, bukan di toko buku, di airport saya pernah beli buku ini. Siap mustahil orang Kristen bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, hadiahnya BMW. Di mana Yesus pernah mengatakan, seperti tertulis tentang anak manusia, bahwa dia akan menderita dan akan bangkit pada hari ketiga. Di mana ayatnya itu? Mungkin penanyanya itu membayangkan dia lagi nulis skripsi, ada ibid, objit, lokjit, bukan itulah. Tata cara penulisan modern itu baru muncul abad ke-19. Abad 16 itu belum ada tata cara penulisan ibid, lokjit, itu belum ada. Anda kan mengenal namanya kutipan langsung, kutipan tidak langsung, ya toh? Catatan kaki, catatan dalam, catatan akhir, kan banyak. Itu kan muncul abad 19. Tidak bisa mengukur dalam zaman abad pertama menurut tata cara penulisan abad 19. Kalau Anda membaca Talmud, membaca Targum, baru Anda ngerti bagaimana polanya orang waktu itu menulis. Nah, Torah itu bagi orang Yahudi pada zaman Yesus juga ada Torah yang namanya Torah lisan dan Torah tertulis. Torah tertulis itu 5 kitab itu, Torah CPLP. Itu Torah tertulis, Torah lisan, ya. Nah, Torah yang tertulis itu adalah mulai dari Sefer Bereshit sampai Sefer Hadivarim, kitab Kejadian, kitab Keluaran, Elesemot, kitab Wajikra, kitab Bamidbar, Bilangan, sampai akhirnya kitab Ulangan. Itu kitab Taurat yang tertulis. Tetapi orang Yahudi juga punya Talmud yang namanya Torah yang tidak tertulis. Musa memberikannya kepada Yosua, Yosua memberikannya kepada para elders, kepada para tua-tua Israel. Para tua-tua Israel memberikannya kepada para nabi, dan para nabi memberikannya kepada seorang di Sanhedrin, di sinagog. Ada mata rantai pengkisah itu disebutkan dalam Traktat Abot 1 nomor 1. Itu pula yang kemudian dicontoh oleh bapak-bapak gereja dari awal, dari zaman para rasul, 12 rasul, 70 rasul, ya. Kemudian murid-muridnya para rasul itu disebut Abba Ar-Rasuliyun, Apostolic Fathers. Setelah itu ada Patristic Fathers, ada bapak-bapak konsili. Bapak-bapak konsili itu ya Sanhedrin itu kalau Judaisme, atau pelembaga sinagog. Pola penulisan secara transmisi ini yang dikenal dengan sanad dalam tradisi hadis Islam, dari zaman Rasulullah, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya kan? Sebetulnya ini polanya mula-mula dari abad 1
nomor satu itu kemudian jadi tradisi gereja dari zaman Rasul, murid-murid Rasul, murid dari muridnya Rasul sampai sekarang. Jadi jangan mau mengajar kepada orang Kristen. Kita punya dokumen itu lengkap. Muridnya Petrus yang namanya Ignatius dari Antioquia menulis 7 surat kiriman sebelum dia dihukum mati di Roma. Semuanya eksis sampai hari ini. Nah, tapi orang Protestan lain pola pikirnya. Itu kan bukan Alkitab, sola scriptura, menengoela, sola orang ngerti sola scriptura. Ini sejarah ini. Ada sejarah kok ada batalkan dengan Luther, enggak masuk akal lah. Luther itu hidup abad 16, zamannya VOC itu. Ini muridnya Rasul langsung, masa Anda hormati? Gitu loh, pola pikirnya itu. Akibatnya ketika iman kita digunjing, kita ini tumbang karena kita tidak punya dokumen-dokumen primer. Nah, ISDS ini dari awalnya mau mengungkap dokumen-dokumen primer ini. Wis orang bayar, datang enak kan Anda ini. Yang cari dikasih makan lagi, yang cari ini pusing kepalanya, itu masih disalahpahami lagi. Makanya saya bilang, apa kamu salah paham? Tak kejar kamu, gitu loh. Saya tidak mau disebut saleh, tidak patean saya. Yang penting saya berbuat sesuatu untuk kebaikan kok. Saya juga semakin tua, matanya semakin rabun, masih disalahpahami, tak tempelin kamu macam-macam. Gitu loh caranya kita ini. Jadi kalau kita ini nurut Anda harus siap, nggak maju-maju, kita kalah semua. Kita harus maju, kita harus cepat, kita harus berlari, bukan sekedar kita ini nguler kambangisme kata Bung Karno. Kalah kita. Anak-anak kita dihadapkan pada problem yang jauh lebih kompleks. Makanya menghadapi pertanyaan tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita di dalam kitab Taurat, nabi-nabi dan kitab Mazmur. Mazmurnya mana? Oh, gampang dicari itu. Mereka menusuk tanganku dan kakiku. Lah ini penderitaannya mudah kan? Di kitab nabi-nabi oh gampang, Yesaya pasal 53, hamba Tuhan yang menderita. Di kitab Taurat mana sekarang? Ayo sekarang. Yang menyatakan anak manusia harus menderita. Makanya saya kutipkan itu tadi, Targum Neofiti gitu loh. Di Targum Neofiti itu dikatakan dengan jelas kan. Kalau Anda membaca teksnya dalam bahasa aslinya Ibrani kan cuman akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan ular itu akan meremukkan tumitnya, tetapi Ben Isa, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Itu penyalipan itu. Di dalam Targum Neofiti tadi disebutkan dengan sangat jelas ya. Saya kutip aja, kan orang kan gampang lupa, jadi ini saya kutip ini supaya lebih jelas. Nah ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benih keturunanmu dan benih keturunannya, dan akan terjadi pada saat keturunan mereka memelihara hukum Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu. Meremukkan kepalamu lewat siapa? Lewat Sang Mesias. Tetapi ketika keturunannya meninggalkan hukum Taurat, maka kamu akan meremukkan tumitnya. Namun akan ada kesembuhan untuk mereka. Sebaiknya tidak kesembuhan untuk ular muda itu, untuk ular tua itu. Mereka ditentukan untuk mendapatkan keselamatan pada akhirnya biyomi demalka Masiha, pada zaman Sang Mesias. Ini literatur Yahudi, ini bukan Kristen. Inilah yang menyebutkan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu memang berbicara tentang penyaliban. Lu kurang eksplisit seperti apa buktinya? Bukan tanpa kebetulan apabila di dalam Alkitab terjemahan Septuaginta kata yang diterjemahkan perempuan atau isya itu adalah gunaikos. Gunaikos itu menunjukkan seorang perempuan yang ditentukan akan melahirkan Sang Mesias itu. Jadi ini tidak berbicara tentang perempuan itu menunjuk perawan Maria atau tidak perawan, nggak ada kaitannya dengan itu. Kalau bicara tentang Maria yang melahirkan Yesus dari seorang perawan, itu ayatnya lain lagi, jalurnya lain lagi. Itu dari Yesaya 7 ayat 14. Tetapi kalau bicara tentang perempuan yang melahirkan, yang disebut gunaikos, itu secara persis digenapi dalam Galatia pasal 4 ayat 4.
Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir, ya, genomenon ex gunaikos, yang lahir dari gunaikos, lahir dari sang perempuan. Ini menunjuk pada Kejadian 3:15. Dan kata genomenon diulang 2 kali dalam terjemahan bahasa Indonesia, nggak terlalu jelas. Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Dalam teks bahasa aslinya, yang lahir dari seorang perempuan, yang lahir dari di bawah hukum Taurat. Jadi artinya apa? Pola kerjanya sang Mesias sebagai keturunan sang perempuan, sang gunaikos tadi, itu ketika dia tunduk pada hukum Taurat. Maka dikatakan, ketika keturunanmu memelihara hukum Taurat, mereka akan meremukkan kepalamu. Jadi sang Mesias harus tunduk kepada hukum Taurat dulu untuk memenuhi nubuatan Kejadian ini. Ini bukan karangan saya, Bapak Ibu. Ini Anda bisa membaca di Targum Neofiti. Anda bisa membaca karya-karya Yahudi pada zaman itu. Dan bukan tanpa kebetulan, Yesus selalu menyebut ibunya Gunai. Karena Maria itulah yang ditentukan sebagai perempuan yang akan melahirkan sang Mesias. Dalam Alkitab terjemahan lama diterjemahkan, apa urusanmu denganku wahai perempuan, saatku belum tiba. Dahulu para ahli kita menganggap Yesus sendiri tidak terlalu menghiraukan ibunya, gitu kan? Tetapi dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan ibu. Artinya dia adalah ibunya sang Mesias yang ditentukan dalam teks Kejadian tadi. Dengan deskripsi semacam ini, kicauan orang yang memberi hadiah BMB dengan mudah kita patahkan. Inilah perlunya sumber-sumber primer. Ya, baru terasa kan? Tapi kalau Anda sekedar membaca King James Version dan NIV, tidak kelihatan seperti ini. Nah, ini sekarang eranya bagaimana bukan sekedar kita apologetika tanpa sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan, tetapi saatnya kita dialog lintas iman, dialog lintas agama, tetapi dengan sumber-sumber primer. Ada banyak orang Kristen yang terlalu berani tapi tidak punya modal. Ini harus diisi dulu otaknya, supaya tidak sekedar debat di internet, debat di mana, tapi tidak ada isinya, malu-maluin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekarang belum lepas daripada kontroversi tahunan. Saya juga mendapat pertanyaan begini, kalau hari lahirnya aja tidak jelas, bagaimana kita memperingati Natal? Apa itu Yesus yang benar, Yesus yang lahir atau Dewa Matahari yang lahir itu kan? Kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi, gereja ini sok tahu juga kan, tidak punya sumber primer tadi persoalannya, gitu loh. Jadi kita, termasuk saya dulu, tulisan saya yang menulis 25 Desember itu hasil kontekstualisasi masih beredar kok sekarang tulisan saya. Itu salah satu jurnalnya lintas agama yang didanai Duta Wacana, itu masih beredar. Jadi saya dulu termasuk goblok juga, tapi saya orang goblok yang terus mau belajar, gitu loh. Dan saya tidak mau untuk mengatakan saya pernah salah. Tulisan saya yang mengatakan 25 Desember itu sebagai hasil kontekstualisasi itu masih beredar sekarang ini. Tapi saya tidak malu itu, biar manusia itu pernah salah. Saya koreksi sekarang setelah saya menemukan sumber primernya. Makanya jangan silau lagi kalau kita membaca ensiklopedia Americana, ensiklopedia Britannica. Saya katakan, kamu tahu nggak riwayat hidup Bung Karno? Dia suka makan pecel di Blitar. Dan sayurnya apa yang disuka Bung Karno? Kembang turi. Saya tahu itu. Tapi ensiklopedia Indonesia nggak tahu kalau Soekarno sukanya makan pecel. Kembang turi kan nggak tahu kan? Karena itu ensiklopedia umum. Untuk Anda tahu kalender gereja, Anda tahu cara perhitungannya, tidak mungkin Anda menimba ensiklopedia Americana yang tulis entry juga nggak tahu. Jangan menyerahkan sesuatu yang sifatnya penting, mendalam, apalagi historis, hanya kepada ensiklopedia umum. Itu salah kaprah, ya toh. Nah, sebelum masuk ke dalam lam yali itu walam julat tadi,
Saya akan tunjukkan ini sekedar refreshing saja karena saya pernah sajikan ini beberapa tahun lalu. Nah, inilah naskah gereja kuno yang ditulis tahun 189. Judul aslinya ditulis di dalam bahasa Koptik, telah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Judulnya Ad-Das Kuliah Ta'limur Rusul, Taklim Ar-Rusul, ajaran para rasul. Didaskalia Apostolorum, ditulis dalam bahasa Arab Ad-Didaskalia. Didaskalia. Di sini ditulis ini, ya ikhwatana tahfudu fi ayyamil a'yad allati hiya milad ar-Rabb, tentukanlah dalam hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita, tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, atau tanggal 29 bulan Mesir ke-4. Ini teksnya berbunyi demikian. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Dan lewat apa cara ngitungnya? Ini salah satu sumber Yahudi yang dipakai oleh Bapak Gereja. Ini zamannya Pope Demetrius, Baba Dimitri, Patriark Alexandria, menulis berdasarkan perhitungan dari kalender puasa Yahudi, namanya Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit ini gunungan puasa orang Yahudi. Intinya dalam salah satu halamannya disebutkan bahwa pada tanggal 9 bulan Ab, Tisa Ab, kamu harus berpuasa, karena pada tanggal 9 bulan Ab itu Bet Hamikdas, Baitul Maqdis dihancurkan oleh Jenderal Titus. Dan waktu Bait Allah dihancurkan itu, yang membakar ukupan rombongan pertama Yoyarim. Nah, itu tertulis dalam sumber Yahudi, ditulis tahun 160 Masehi. Ada berapa rombongan dalam Imam Lewi yang membakar ukupan di Bait Allah? 24 rombongan. Berdasarkan informasi dari 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 sampai dengan ayat 19. Rombongan yang pertama Yoyarim, rombongan kedua Yoyada, dan seterusnya. Lukas pasal 1 ayat 5 menyebutkan bahwa Zakaria membakar ukupan pada saat malaikat menampakkan diri kepadanya itu, dan Zakaria ini rombongan ke-8. Pada saat tanggal 9 bulan Ab, Bait Allah dihancurkan, yang membakar ukupan rombongan ke-8. Rombongan pertama Yoyarim. Tinggal ngitung mundur ke belakang kurang lebih 75 tahun. Anda mau meragukan ilmunya orang Yahudi? Orang Jawa tanggalan 200 tahun itu Anda bisa membaca di Kalawarti Joyoboyo. Ya toh? Pakukon itu 200 tahun lebih, itu orang Jawa aja bisa ngitung. Masa Yahudi gak bisa ngitung? Sumbernya lebih primer, lebih lengkap, ya kan? Dia tuh mundur ke belakang. Nah, kira-kira seperti ini. Ini perbandingan antara kalender Ibrani, lunar solar system, Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul, Tisri, Markes, Wan, Kisle, Tebet, Sabat, Adar 1, Adar 2. Kemudian kalender Koptik mulai Parmuti, Pason, Pauni, dan seterusnya. Kalender Gregorian kira-kira bulan Nisan itu sejajar dengan Maret, April, pertengahan Maret, pertengahan April. Iyar pertengahan April, pertengahan Mei. Kan dilihat tadi, kalender Natal pertama dihitung di Mesir pakai kalender Koptik sama kalender Ibrani, kan? Nah, sekarang pertanyaannya, ini Bapak Ibu tidak ngerti ceramah saya tetap bisa masuk surga? Karena ini saya tahu ini rumit memang. Kalau mendengar kalender Koptik aja baru malam ini, bagaimana Anda mau ngitungnya, kan? Sekarang saya berikan contoh. Ini mudah-mudahan kita semua
dirahmati dengan kearifan untuk cepat menyelesaikan waktu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya kan? Supaya kesalahpahaman tidak terus beredar, gitu. Mudah sekali. Kalender bulan itu terjadi dari 354 hari. Kalender matahari 365 hari. Setiap tahun selisihnya 11 hari. Kalau 10 tahun 110 hari. Kalau 30 tahun 330 hari. Kalau 33 tahun sama dengan setahun. Jadi kira-kira separuh atau sepertiga dari usia kita itu tambahnya 3 tahun dari kalender Yahudi. Kalender Islam itu sama dengan kalender Yahudi. Dasarnya kalender bulan. Itu Syawal itu bisa geser dari Januari, Februari, Maret, April sampai Januari lagi. Pertanyaannya, kenapa Paskah Yahudi tidak pernah geser? Gesernya paling-paling seminggu 2 minggu. Tidak mungkin Paskah itu muncul bulan Agustus, karena kalender Yahudi harus berkaitan dengan kalender pertanian. Kalender di zaman Salomo sekarang ditemukan, namanya geser kalender, kalender geser. Jadi kalau ngomong Salomo itu bukan sekedar Nabi Sulaiman ngomong dengan semut, bukan hanya itu. Ini kalendernya aja ketemu dari abad ke-9 sebelum Masehi. Nah, di dalam perhitungannya kira-kira seperti itu. Selisih 11 hari tadi kalau nggak digabungkan itu akan terus menerus selisihnya, kan? Makanya orang Yahudi punya bulan ke-13 dalam kalendernya. Kapan? 7 kali dalam 19 tahun orang Yahudi punya yang namanya bulan ke-13. Ini orang-orang Indonesia sulit paham juga karena yang di otaknya hanya gaji ke-13. Bulan ke-13 ini muncul 7 kali dalam 19 tahun supaya jarak yang 11 hari tadi terkonversikan secara utuh. Nah, Zakaria itu membakar ukupan sebagai rombongan ke-8. Tanggalnya kapan, bulannya apa, nggak diceritakan eksplisit dalam Alkitab. Tapi berdasarkan hitungan pada bulan Ab, tanggal 9. Ab itu kira-kira sejajar dengan Agustus, ya kan? Maka sekarang ini kalender umum disepakati hancurnya Bait Allah di Yerusalem itu tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi. Tinggal ngitung ke belakang, Bang. 5 Agustus atau 9 bulan Ab itu yang membakar ukupan rombongan pertama. Berarti bulan Juli minggu ke bulan Agustus minggu pertama, bulan Juli minggu keempat, yang membakar ukupan itu adalah rombongan 24. Bulan Juli minggu kedua rombongan 23. Juli minggu kedua rombongan 21 dan seterusnya sampai muternya siklusnya 75 tahun. Nanti akan ketemu Zakaria membakar ukupan sebagai rombongan ke-8. Itu tanggalnya kira-kira minggu kedua bulan Tisri atau September. Dan Injil Lukas mengatakan pada saat Zakaria membakar ukupan, semua orang berkumpul di situ. Semua umat Israel itu berkumpul di Yerusalem pada saat perayaan besar Yom Kippur, penebusan dosa. Berarti kalau Zakaria ketemu malaikat Gabriel pada bulan September atau bulan Tisri, Lukas pasal 1 ayat 26 mencatat pada bulan ke-6 malaikat Gabriel pergi ke Nazaret bertemu dengan Maria memberitakan kabar gembira kelahiran Yesus. 6 bulan setelah ketemu Zakaria, malaikat ketemu Zakaria pada bulan Tisri, kira-kira minggu kedua September. Setelah September 6 bulan, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi malaikat Gabriel menemui Maria 6 bulan setelah menemui Gabriel bulan Maret. Itulah sebabnya sejak zamannya Irenaeus diteruskan oleh muridnya yang namanya Hippolytus yang mencatat Didaskalia Apostolorum itu 25 Maret adalah Idul Besar, hari kabar gembira malaikat bertemu dengan Maria.
Usia kandungan berapa bulan normal? 9 bulan. 9 bulan setelah Maret itu Desember. Ini sudah benar, tidak usah kita persoalkan lagi. Anda jangan urut-urut rondo dingdong yang tidak ngerti apa-apa itu. Sumbernya harus sumber primer. Kalau Anda ketemu dengan teman-teman dari gereja ortodok lain yang dipersoalkan kan gini, yang benar itu Januari bukan Desember. Yang Desember itu Katolik, ya mesti diwarai anti Katolik. Saya juga nggak senang ya model kayak gini. Sekarang ini 25 Desember sekarang ini menurut kalender Julian. Yang kemarin itu kalendernya Katolik. Itu maju karena apa? Karena Paus Gregorius tidak menghitung menit dan detiknya. Dan itu kira-kira kalau 600 tahun kan sudah jadi hari kira-kira 2 minggu sekarang ini jaraknya. Terus ada 1 hari yang hilang, itu nggak dihitung. Tapi ini nggak usah dipersoalkan lah, itu marahi gegeran karo koncone. Yang begini sudah maafkanlah sejarah, menatap masa depan bersama. Yang penting akarnya kita tahu. Nah makanya saya ini banyak orang nggak suka sama saya. Karena kenapa? Kalau nggak suka sama saya, jualannya nggak laku kalau saya muncul. Dia ini jualannya anti Katolik, begitu muncul Pak Bambang, wah Katolik ternyata ada artinya, gitu loh. Jualannya anti Protestan, waktu ketemu saya, ternyata Protestan juga ada benernya, gitu loh. Kabeh kuwi bener, enek sing salah kabeh juga ada. Nggak usah kita persoalkan yang begitu. Belajarlah mencari titik temu, jangan terus-terus mencari titik tengkar. Nah jelaskan sekarang. Terus orang bertanya lagi, lo kalau tanggal bulan Desember masa gembala mengembalakan domanya sepanjang malam? Nah itu gembala-gembala khusus di Bait Allah untuk persiapan korban. Apa ada korban bulan Desember? Baca sejarah Hanukah itu, lilin yang cabangnya 9 itu kan bulan Desember itu. Pada musim dingin Yesus datang di perayaan Hanukah itu tercatat di Yohanes pasal 10. Sepanjang tahun tidak ada upacara Yahudi yang tidak memerlukan korban. Makanya ada Migdal Eder di situ dekatnya Yerusalem sama Bethlehem itu. Waktu itu ada tempat untuk bagaimana mengembalakan domba. Tetapi bulan Desember di Bethlehem rata-rata suhunya itu 7-8 derajat Celcius, belum turun salju. Turun salju itu apabila di bawah 0. Terakhir turun salju di Yerusalem 112 tahun ya. 112 tahun terakhir kemarin tahun 2009. Tapi kalau Anda mau pergi ke Bukit Hermon selalu ada salju. Jadi salju itu wilayah mana dulu? Kalau di Australia bulan Desember itu musim panas, ya kan? Jadi dunia ini bulat, jangan lupa. Masih ada juga orang yang mengatakan dunia ini bundar, tidak usah direken yang kayak gitulah. Seperti itu. Nah sekarang terakhir adalah tentang isu-isu yang terakhir ini. Lam yalid wa lam yulad ini. Kalau Tuhan itu punya anak, siapa bidannya? Ya kan? Kalau Anda baca buku-buku apokrif, bidannya namanya Salome. Tetapi Anda tidak percaya ini tetap bisa masuk surga karena ini bukan informasi historis, ya kan? Tapi kira-kira seperti ini, gambarannya seperti ini. Ada pernah 2 fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini yang pertama keluar tahun 1981 oleh Buya Hamka. Zamannya Buya Hamka masih hidup. Tapi karena Pak Harto kurang suka dengan munculnya fatwa yang menjadi kontroversial ini, Pak Harto itu cukup senyum saja Buya Hamka mengundurkan diri. Itulah hebatnya senyumnya Pak Harto. Orang senyum kok bisa sungkan gitu. Makanya seringlah latihan senyum di depan cermin supaya Anda disungkani orang. Yang kedua baru muncul 14 Desember tahun lalu, yaitu fatwa tentang atribut non-Islam, atribut agama non-Islam tidak boleh dipakai oleh orang Islam. Barang siapa menyerupai sebuah kaum, dia termasuk bagian dari kaum itu. Itu kata sebuah hadis. Tetapi kalau itu dasarnya dari awal munculnya Islam itu sudah mirip Yahudi, berarti apa Islam itu Yahudi? Kan tidak kan? Ya tergantung rumputnya mana dulu. Dari munculnya agama Buddha itu sudah mirip dengan Hindu karena satu rumput. Satu contoh, janganlah kamu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani dan orang Majusi. Kalau Anda memelihara jenggot saja itu Muslim.
kumis tidak boleh dipelihara. Tapi kalau Anda memelihara kumis dan jambang, Anda Nasrani atau Yahudi. Makanya patriark-patriark ortodoks itu kan selalu kumis sama jambang. Tapi kalau Islam kayak Romai Rama itu tanpa kumis, hanya jenggot. Tapi kalau Anda memelihara kumis saja, kayak Rudi Salam itu Majusi. Dan sekarang orang Majusi sudah punah sekarang. Jadi semua yang pakai kumis itu bintang-bintang Hollywood sampai semua nggak bisa dilacak lagi kan? Tradisi ini memang pernah muncul, dan itu pun bukan hanya tren mereknya Islam. Tahun lalu saya menghadap Patriark Tawadros, Patriark Gereja Ortodoks Koptik. Saya masih pakai jenggot tapi tanpa kumis. Sama Abuna Armia ditegur, Mr. Mursena, cukur itu jambang jenggot kumismu juga. Jangan salah satu. Kalau Anda hanya pelihara jenggot, di sini orang menganggap Anda Muslim. Itu masih ada memang di Mesir itu. Cuma bedanya kalau di Kristen nggak sampai jadi hadis, itu hanya kebudayaan aja, kebiasaan saja. Nggak sampai harus ada fatwanya itu. Tapi di sana orang biasa kalau orang pelihara jenggot, ya jenggot sekaligus kumis, itu Kristen. Itu tradisi saja, gitu. Nah, yang kedua penyerupaan di bidang itu kebudayaan atau adat istiadat ya. Itu orang ngajinya orang Yahudi juga mirip dengan orang Kristen dan orang Islam. Anda baru tidak mirip itu apabila Anda bandingkan dengan India Bulbul, tidak mirip sama sekali. Tetapi selama Anda masih tinggal di Timur Tengah, Kristen akan selalu mirip dengan Islam. Karena budayanya sama. Selama Anda tinggal di Pulau Jawa, rujak cingur itu tidak jauh beda, meskipun itu rujak cingur Gloria, rujak cingur Haleluya, rujak cingur Bismillah, itu sama saja bumbunya. Itu kebudayaan gitu. Nah, ini saya kadang-kadang susah. Kenapa hal-hal yang sepele begini kok dijadikan persoalan untuk bangsa ini? Malu-maluin kita ini. Terus yang kedua, ini persoalan kontekstualisasi. Orang mengatakan pohon terang itu loh yang di belakang itu. Buktinya ditaruh di belakang, nggak disembah juga kan sama GBI House of Grace, nggak disembah itu di belakang kok. Itu ditaruh di tengah, ditaruh di atas lotek juga nggak apa-apa itu. Cuma biasanya kalau pas Ramadhan Natalan dipasang di depan. Kalau yang dipersoalkan pohon terang itu atau topi Sinterklas, kenapa Anda tidak mempersoalkan kupat, lepet, ya kan, rioyok kupatan? Di negara Arab tidak ada rioyok kupatan itu. Anda pakai bedok itu, dek 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 blong, gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kan? Nah, itu jadi Islam. Siapa bilang di negara Arab mulai Maroko sampai Mekah, Madinah, Kairo tidak ada bedok itu? Bedok itu Cina. Jadi kalau Anda pakai bedok di Indonesia, jangan menyerupai orang Cina Anda ini, ya kan? Karena Anda menyerupai orang Cina, Anda bagian dari agama orang Cina. Kan gitu kan? Kalau Anda serupa dengan itu berarti Anda bagian daripadanya. Karena Anda serupa dengan orang Jawa, Anda bagian dari Mojopahit yang pakai janur kuning, pakai rioyok kupat, nyadran itu zaman Majapahit itu kan, sampai sekarang ada. Nah terus saya jawab, loh tapi Pak, atribut Natal itu misalnya pohon terang, pohon gelap juga enggak apa-apa. Itu kalau pas nggak Desember nggak dipasang lampu itu cemara gelap itu. Iya kan? Itu bukan bagian dari iman Kristen. Saya itu di rumah saya tidak pernah ada cemara. Yang ada cuma cemara gelap. Kenapa? Karena saya nggak terbiasa dengan itu. Saya tidak punya kenangan-kenangan waktu kecil nunggu Mbah Sinterklas kirim rezeki, itu tidak pernah ada saya. Saya waktu kecil saya kalau cari rezeki ke kali, cari ikan, habis itu digoreng di rumah, itu rezeki konkret itu kan. Tidak ada tradisi semacam itu, dan saya tidak kehilangan kekristenan saya. Bahwa kemudian orang Jerman mengartikan pohon cemara itu simbol keabadian, ya kan? Itu kan kontekstualisasi Injil di Jerman.